minggu berlalu dan kami dapat kembali berkumpul di tempat ini. Kami mau mendengar isi hatimu, apa yang mau kau katakan dalam kehidupan kami. Berbicaralah engkau Tuhan atas setiap kami. Biarlah namamu dipermuliakan. Biarlah kami benar-benar mengerti, mengetahui dan memahami bagaimana kami di masa muda kami untuk engkau pakai menjadi alat. Terima kasih Bapa. Berbicaralah engkau atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom semuanya kawan-kawan. Shalom. Shalom. Suara perempuannya nggak ada. Shalom. Laki-lakinya shalom. Iya, Bang Bolas belum. Shalom Bang. Bersyukur kawan-kawan dapat bertemu kembali dengan kawan-kawan yang hebat, kawan-kawan yang luar biasa di tempat ini. Hari ini kawan-kawan saya diberikan kesempatan untuk membagikan tentang bebas dari rasa malu. Begitu ya. Waktu saya kemarin dikasih topik ini, saat saya dibilang Leo melayani di hari Minggu. Saya bilang oke gitu ya. Saya bilang oke, saya nggak tahu topiknya apa gitu ya. Saya nggak tahu. Saat saya baca topiknya bebas dari rasa malu gitu ya kan. Bebas dari rasa malu gitu. Jadi saya rimang-rimangi lah ya kan. Bahasa Amerikanya, bahasa Inggrisnya rimang-rimangi. Apa maksudnya Tuhan bebas dari rasa malu? Gitu. Baru mungkin nih ada nih penyampaian sesuatu nih dari topik awal firmannya nih. Setelah itu saya baca lah kan Kejadian 3 ayat 21. Apa lagi Tuhan maksudnya ini gitu. Kenapa topiknya bebas dari rasa malu dan Kejadian 3 ayat 21. Saat saya merenungkan ini, saat saya pelajari, saat saya lihat bagaimana apa yang terjadi dan segala macam, akhirnya saya mengerti. Dan sama-sama kita hari ini mau sama-sama belajar bahwa ada sesuatu yang membuat kita tidak pernah bisa lepas dari rasa malu karena kita tidak menyadari sesuatu yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apa itu hari ini akan kita pelajari bersama-sama kawan-kawan semuanya. Dikatakan di sini dalam Kejadian 3 ayat 21, kita mau sama-sama membaca. Mari kita baca semuanya di dalam Kejadian 3 ayat 21. Kalau kawan-kawan tidak bawa Alkitab, ada di depan. 3, 2, sudah? Haleluya. 3, 2, 1 ya. Dan dikatakan bahwa silakan duduk. Gitu ya. Dikatakan bahwa dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakan kepada mereka. Apa yang Tuhan lakukan ini terjadi karena ada sesuatu sebelumnya. Sesuatu yang dilakukan oleh si Adam dan si Hawa sehingga Tuhan mengenakan kepada mereka pakaian dari kulit binatang. Apa kejadiannya? Sebelumnya di dalam Kejadian 3 ayat 7 dikatakan demikian. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kawan-kawan, manusia pertama yang malu itu ya ini. Manusia pertama yang memiliki rasa malu yaitu Adam dan Hawa. Karena apa? Karena mereka melakukan sesuatu yang tidak benar. Karena mereka melakukan sesuatu yang sudah Tuhan katakan jangan, tapi mereka langgar. Akhirnya apa? Akhirnya mata mereka terbuka. Dan mereka menyadari, wah ternyata aku telanjang. Wah ternyata kamu telanjang istriku. Wah suamiku ternyata kamu telanjang. Sehingga mereka malu. Sehingga mereka, ayo kita cari bagaimana ya, apa yang bisa menutupi supaya kita jangan malu. Yang mereka lakukan apa? Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Beberapa minggu yang lalu saat saya PA sama anak-anak rohani saya, kami membahas tentang kejadian ini gitu ya. Jadi anak PA saya bilang, kemarin Tuhan si Adam dan Hawa udah buat nih.
pakaian mereka, kok diganti Tuhan lagi ya? Ternyata ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan kawan-kawan. Mengapa mereka malu? Karena mereka melanggar apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Dan gak bisa full deh bang ya. Menurut KBBI kawan-kawan, ciri-ciri orang yang merasa malu itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang kurang baik dan kurang benar. Ya, terima kasih bang. Menurut Kamus Besar KBBI, rasa malu adalah perasaan tidak enak hati karena melakukan sesuatu yang kurang baik atau kurang benar. Merasa malu juga bisa diartikan sebagai perasaan hina dan rendah. Jadi mengapa Adam dan Hawa merasa malu? Karena mereka melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak enak hati dan kurang benar. Dan ciri-cirinya kawan-kawan, di sini dikatakan ciri-ciri rasa malu menurut KBBI yang pertama, merasa tidak enak hati karena berbuat sesuatu yang kurang baik. Yang kedua, merasa hina dan rendah. Yang ketiga, segan melakukan sesuatu. Yang keempat, menahan diri dari melakukan sesuatu karena takut akan celaan dari orang lain. Kalau yang pertama merasa tidak enak karena berbuat sesuatu yang kurang baik, oke. Banyak ya orang mungkin malu. Aduh aku malu bang, kenapa? Karena aku salah. Kenapa aku salah? Karena aku begini. Aku malu bang di sekolahku. Karena apa? Ketahuan aku nyontek waktu ujian, aku malu. Kenapa dia malu? Karena karena dia berbuat sesuatu yang kurang baik. Tetapi bagaimana dengan yang kedua, ketiga dan keempat kawan-kawan? Merasa hina dan rendah, segan melakukan sesuatu, menahan diri untuk melakukan sesuatu karena takut dicela. Mengapa yang 2 dan 3 dan 4 ini? Saat saya merenungkan ini, saat saya baca kok KBBI menulis itu ya. Kalau yang pertama oke lah. Adam dan Hawa juga karena merasa bersalah, melanggar apa yang Tuhan lakukan, mereka malu karena bersalah. Tetapi yang poin 2, 3 dan 4 ini kenapa? Kenapa ciri-ciri orang mengalami rasa malu itu kenapa masuk ke ini gitu ya? Ternyata kawan-kawan semuanya, jika kawan-kawan di tempat ini sudah PA, di PA pertama itu apa? Jaminan? Apakah sudah semua selesai dari sini? Sudah semua selesai dari jaminan keselamatan? Puji Tuhan. Di dalam jaminan keselamatan diceritakan apa? Disampaikan apa? Keadaan manusia. Keadaan manusia yang pertama dikatakan apa kawan-kawan? Kehilangan kemuliaan Allah. Baru yang kedua, tidak ada damai. Yang ketiga, orang berdosa sejak di dalam kandungan. Itu bisa dibaca di Roma 3 ayat 23 atau nanti di buku PA dibahas lagi dengan abang-abang rohaninya. Silakan dibaca ulang. Mengapa poin 2, 3 dan 4 ini menjadi ciri-ciri orang yang mengalami rasa malu? Karena keadaan kita sebagai manusia berdosa. Karena bagaimana Adam dan Hawa menjadi manusia berdosa itu menjadi bagian kita. Gak bisa kita bilang bahwa aku baru lahir, aku masih suci. Enggak. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari di PA kita masing-masing di dalam bab pertama jaminan keselamatan dikatakan bahwa apa? Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Keadaan kita semua manusia tidak ada damai. Keadaan kita semua anak-anak muda di tempat ini mulai kita lahir, kita sudah menjadi manusia berdosa. Hingga akhirnya kita merasa hina, kita merasa rendah, kita segan untuk melakukan sesuatu, kita menahan diri takut nanti dicemooh atau dicela sama orang lain. Semua itu tidak lepas dari kondisi kita sebagai manusia berdosa. Jadi kadang kita bilang bahwa aduh aku malu. Aku mulai dari sana bang, aku malu. Aduh bang aku gak bisa ngapa-ngapain. Hanya disuruh berdoa di 3 orang. Aduh bang malu. Mengapa dia mengalami rasa malu?
Karena dia tidak tahu apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Apa yang akan kita pelajari? Di dalam Kejadian 3 ayat 21 dikatakan apa? Asal mula rasa malu ketika pertama kali mereka Adam dan Hawa melakukan perbuatan dosa. Kemudian mereka membuat cawat. Dalam bahasa Ibrani adalah kagor, itu artinya menutup rasa malu. Begitu ya mereka. Cawat madein Adam dari dedaunan. Adam merasa malu, dia ambil dedaunan, ditutupinya semuanya karena malu. Dan itu tidak berkenan di mata Allah. Cawat daun madein Adam ini digantikan menjadi pakaian dari kulit binatang ciptaan Allah. Kata kulit binatang dalam bahasa Ibrani adalah or, artinya lambang dari penebusan dosa. Saat saya pelajari ternyata dari satu kebenaran firman Tuhan ini ada karya yang begitu besar kawan-kawan. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Maksud dari yang Tuhan lakukan yang pertama, cawat daun made in Adam dan Hawa itu yang pertama lambang usaha dari manusia itu. Yang kedua, tidak bertahan lama dan sia-sia. Artinya apa? Saat kita merasa malu, saat kita merasa sesuatu yang tidak baik, kita berusaha menutup-nutupinya. Semua yang kita lakukan karena kita sebagai manusia berdosa, semua usaha kita itu gak akan bisa karena usaha sendiri. Tetapi Tuhan akhirnya Tuhan lihat gak bisa begini. Ini harus digantikan dengan sesuatu yang benar. Tuhan berikan pakaian dari kulit binatang made in Allah. Yang pertama itu dibuat dan dipersembahkan langsung oleh Tuhan. Yang kedua mampu menutupi dan menebus dosa itu. Sehingga yang tadinya kita merasa malu, Tuhan tutup, Tuhan tebus, Tuhan gantikan. Semua perasaan segan, semua perasaan kita yang tidak baik, semua rasa hina, semua rasa rendah dalam kehidupan kita anak-anak muda di tempat ini, Tuhan gantikan dengan pakaian yang tepat. Jadi pakaian dari kulit binatang kawan-kawan dari Allah untuk Adam sebagai lambang penebusan dosa. Hukum Musa berkata nyawa makhluk ada di dalam darah, itu nanti kawan-kawan bisa baca dalam Imamat 17 ayat 11 sama Ibrani 9 ayat 22. Dan tanpa penumpahan darah atau korban tidak ada pengampunan. Sebab penutupan atau penghapusan dosa manusia tidak bisa dilakukan oleh cawat, daun usaha sendiri manusia. Melainkan hanya oleh kasih karunia Tuhan lewat kematian Kristus sebagai korban penebusan. Jadi rasa malu kita, rasa hina kita, rasa sesuatu yang selama ini, aku gak mampu melakukan apa-apa. Tuhan gantikan melalui apa? Melalui penebusan Kristus itu sendiri. Jadi apa yang Kristus lakukan, apa yang dikatakan di dalam kejadian ini, itu bukan hanya sekedar saat Tuhan lihat Adam dan gak layak nih pakai dedaunan, ganti yang lebih bagus. Tidak. Ada maksud yang Tuhan mau sampaikan atas kita anak-anak muda di tempat ini. Kalau hari-hari ini kita masih mengalami rasa malu, kita masih mengalami rasa yang tidak baik, rasa aku orang berdosa, aku gak bisa ngapa-ngapain. Lihat kawan-kawan, kulit binatang muncul dari penyembelihan binatang, kematian berdarah di sini yang diperkenalkan Tuhan untuk pertama kali, yaitu suatu simbol korban darah untuk cawat penutupan dosa. Korban darah binatang ini telah memvisualisasikan sebuah analogi konsep kematian dan penebusan yang dirancang Tuhan demi menyelamatkan Adam dan Hawa serta kita semuanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Allah saat melihat Adam dan Hawa? Adam dan Hawa pakai pakaian dari cawat daun, usaha mereka sendiri. Berusaha mereka karena mereka merasa mereka orang berdosa, merasa mereka mengalami rasa malu dengan keberdosaan mereka. Mereka usahakan untuk dirinya sendiri. Tapi Tuhan bilang gak bisa. Harus ada yang dikorbankan.
untuk mereka bisa bebas dari rasa malu itu. Yaitu apa? Pengorbanan Kristus bagi kita. Ada sesuatu karya yang besar kawan-kawan yang Tuhan lakukan untuk membuat kita bebas dari rasa malu itu, untuk membuat kita menjadi manusia yang bebas. Beberapa kali saya sharing dengan istri saya, dibilangnya gini, "Pak, bagus gak malu, tapi jangan sampai malu-maluin," gitu ya kan. Dia bilang itu, jangan sampai malu-maluin. Kenapa? Kita sering bebas, tetapi kita gak terarah. Tetapi dengan memahami, dengan dimuridkan, dengan kita belajar kebenaran firman Tuhan, kawan-kawan kita bisa pada track yang benar. Kita tidak lagi akan merasa malu dengan kondisi kita sebagai manusia berdosa, tapi kita Tuhan tebus oleh darahnya, Tuhan tebus oleh dirinya sendiri melalui Yesus Kristus, sehingga kita menjadi orang yang bebas, kita menjadi seorang pemenang, kita tidak lagi merasa malu. Hingga akhirnya topik kita pada hari ini, bebas dari rasa malu itu benar-benar kita alami kawan-kawan. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa, aduh si A itu selalu malu-malu, dia malu. Bisa saja dia malu. Karena apa? Karena dia belum benar-benar mengerti apa yang sudah Tuhan lakukan atas hidupnya. Kalau kawan-kawan semua di tempat ini memahami hal ini, dan melihat ada sahabat-sahabat kita di luar sana yang masih merasa malu, masih merasa hina, masih merasa tidak ada apa-apanya, hari ini kawan-kawan harus mengambil bagian dalam kehidupannya. Sampaikan kepadanya bahwa ada Kristus yang sudah menggantikan semua dosamu. Tuhan telah tebus dosamu. Sudah saatnya engkau lepas dari rasa malu itu. Engkau bukan lagi orang hina. Engkau bukan lagi orang yang tidak ada apa-apanya. Tuhan sudah gantikan dengan dirinya sendiri. Kalau kita semua di tempat ini, bahkan sahabat-sahabat kita mengalami, bahkan anak-anak muda di kota ini mengerti bahwa mereka sudah Tuhan tebus. Saya percaya bahwa mereka benar-benar memiliki gambar diri yang benar dalam Tuhan. Karena mereka tidak lagi malu-malu. Mereka tidak lagi ogah-ogahan, mereka tidak lagi saat disuruh berdoa, enggak lah. Tapi mereka akan bergegas. Dan itu saya lihat di tempat ini orang-orang yang luar biasa, enggak lagi merasa malu. Semalam beberapa orang, kami mau ada acara Pasca nih, mau ada Bible Camp nih 2025. Aduh kami mau ada Sumpah Pemuda nih, kami butuh dana, kami harus berusaha nih, kami enggak mau malu. Tapi kami enggak mau minta-minta, tapi kamu mau usaha. Luar biasa kawan-kawan, Bang Wawan dengan kawan-kawan yang lain datang siang-siang mempersiapkan semuanya. Dan tadi pagi aduh buru-buru nih persiapkan. Para wanita jualan es krim, laki-laki nyuci motor. Gak malu, kenapa? Mereka menyadari bahwa yang mereka layani ada Tuhan yang besar yang memberikan hidupnya atas mereka. Gak lagi Tuhan, tidak lagi mereka merasa bahwa aduh gak ada aku apa-apanya. Aku ini tidak ada apa-apanya dibanding orang. Enggak lagi. Tapi dia sudah bebas dari rasa malu. Dia sudah bebas dari intimidasi si jahat. Dia sudah bebas dari rasa yang tidak baik. Dan itu biarlah menjadi bagian dari kita anak-anak muda di tempat ini. Bebas dari rasa malu. Sadari bahwa kita manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Kita harus sadari. Saat kita menyadari hal ini kawan-kawan, akhirnya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa aku manusia biasa, aku anak muda biasa. Maka daripada itu aku mau terus intim dengan Tuhan. Maka daripada itu aku mau terus dengar-dengaran, baca firman Tuhan. Bebas dari rasa malu, terima Dia, terima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupanmu kawan-kawan. Agar engkau bisa bebas dari rasa malu itu, terima Kristus. Kristus sudah memberikan nyawanya atas hidupmu. Apa engkau mau nyanyiakan pengorbanan Kristus? Sadari bahwa ada karya besar yang Tuhan berikan kepada kita ganti pelanggaran kita. Kalau kita mau bebas dari rasa malu, kita harus sadari bahwa ada karya yang besar sudah Tuhan kerjakan di kayu salib bagi kita.
Tidak lagi menjadi bagian kita diintimidasi oleh si jahat. Tidak lagi bagian kita merasa hina, enggak lagi bagian kita merasa rendah, enggak lagi bagian kita merasa aduh segan enggak enak hati enggak lagi bagian kita aduh nanti aku kalau melayani Tuhan di altar aduh gimana ya aku kalau enggak melompat gimana ya aduh semuanya. Tapi saat kita menyadari ada karya Tuhan yang besar yang Tuhan lakukan di kayu salib, percayalah bahwa bagaimanapun aku mau menari, aku mau melompat, aku mau bernyanyi, aku mau sujud, aku mau ngapain pun di hadapan Tuhan, aku tahu ini karya hidupku untuk Tuhan. Enggak lagi merasa malu. Aduh, kiri kananku enggak melompat-lompat, aku gini-gini saja. Enggak. Kalau kita bilang kita bebas dari rasa malu itu, kita menyadari bahwa Tuhan sudah berkarya atas hidup kita. Mari kita bebas menyembah Tuhan, memuji Tuhan, melompat bagi Tuhan. Hiduplah seperti apa yang Tuhan inginkan karena kita ciptaan barunya. Jangan mau lagi hidup dengan apa kata orang hingga akhirnya kita tidak melakukan apapun. Kita harus bebas. Kita harus bebas dari rasa malu. Aduh nanti apa kata orang. Tidak itu lagi kawan-kawan. Tetapi apa? Tetapi kita hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang bahwa ayo puji aku, ayo menyembahku, ayo kamu menari, melompat memuji aku. Tapi gara-gara ada di sampingnya gebetannya gitu ya kan, aduh malu dong. Gimana aku keren ini gini. Masa melompat-lompat, di mana harga diriku sebagai lelaki sejati bro gitu kan. Enggak lagi seperti itu. Tetapi kita harus menyadari bahwa aku enggak mau atas kata orang, tapi aku mau bebas. Aku mau apa kata Tuhan dalam kehidupanku. Karena jika aku melakukan apa kata orang, itu hanya usahaku manusia. Tapi saat aku melakukan apa kata Tuhan, Tuhan sudah lakukan sesuatu yang besar dalam kehidupanku. Jadilah pribadi pemenang, bukan pengemis. Aduh, mengemis untuk diakui, mengemis untuk dipercayai, mengemis untuk ini, bla bla, banyak hal. Itu anak muda di luar sana. Tetapi anak muda di tempat ini pribadi pemenang. Amin. Mengapa dia menjadi pribadi pemenang? Karena dia menyadari ada Kristus yang hidup dalam kehidupannya. Ada Kristus yang menggantikan usaha manusia yang dia lakukan menjadi apa yang Tuhan lakukan. Segala usaha yang dia pikirkan bisa untuk menyelamatkan dia, Tuhan gantikan itu semua dengan pengorbanan Kristus itu sendiri. Hari ini saya percaya bahwa saat kita sama-sama memahami bahwa ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua, pribadi lepas pribadi di tempat ini, maka kita akan tahu bahwa kita adalah orang-orang yang bebas dari rasa malu itu. Malu tidak lagi menjadi bagian anak-anak TNG di tempat ini. Anak-anak TNG di tempat ini adalah anak-anak yang luar biasa, yang berani untuk melakukan sesuatu, yang berani menerobos ke sekolah-sekolah, yang berani untuk menyampaikan kabar baik bagi kawan-kawannya, yang berani tumpang tangan saat melihat kawannya menangis di sekolah dia doakan, yang berani untuk mendoakan saat dilihat seluruh sekolah lagi ada kejadian kesurupan di sekolahnya, dia berani untuk maju, dia enggak malu, berani menyatakan ada Kristus yang hidup dalamku. Harus itu menjadi anak-anak TNG di tempat ini. Tidak lagi malu, aduh. Anak-anak TNG di tempat ini saat menyadari bahwa ada Tuhan yang telah menebus hidupnya, harus melakukan satu hal yang luar biasa. Sampaikan kabar baik kepada sahabat-sahabatmu. Caranya gimana bang? Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan aku mau bagaimana ya? Aku mau ajak kawanku tapi gimana ya? Jangan lagi ada rasa malu kawan-kawan. Tapi terobos itu karena Tuhan sudah gantikan semua yang kita pikir tidak baik. Semua usaha kita sudah Tuhan gantikan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kawan-kawan semuanya. Amin. Ke depan ini kita sama-sama yuk. Kita bebas dari rasa malu. Kita bebas dari rasa apa kata orang. Tapi kita mau maju, kita mau melakukan sesuatu untuk sekolah kita mau melakukan sesuatu untuk keluarga kita mau melakukan sesuatu untuk sahabat-sahabat kita. Jangan biarkan sahabat-sahabat kita di luar sana juga merasa malu. Kalau kawan-kawan sudah diubahkan hari ini, lihat bagaimana kawan-kawan bisa mengubahkan sahabat-sahabatmu di luar sana. Amin. Ini jadi bagian kita.
Ayo, masih banyak para pelajar, para mahasiswa-mahasiswi di luar sana yang menantikan bagaimana kita semua melakukan karya yang besar atas sekolah dan kampus kita. Amin. Saya percaya kita bisa bersama-sama melakukannya. Kita bergandengan tangan ke depan ini. Amin. 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 Karena cuma suara Bang Yoel yang saya dengar. Amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan, kami tahu bahwa karena kasih Tuhan yang begitu besar membebaskan kami dari rasa malu. Mungkin selama ini kami melakukan dengan usaha kami sendiri, tetapi hari ini kami menyadari bagaimana Tuhan sendiri yang menggantikan segala sesuatunya, dan itu seharusnya sudah menjadi bagian dari kehidupan kami untuk menyadari bahwa Tuhan yang besar berkarya atas kehidupan kami. Hari ini kami katakan kami menjadi generasi yang berbeda, generasi yang tidak malu-malu lagi, generasi yang mau bangkit, generasi yang mau maju menjadi berkat, baik itu di keluarga kami, di pergaulan kami, di sekolah kami, di kampus kami, di pekerjaan kami, dan dimanapun Tuhan membawa kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi menjelang siang hari ini. Kami tahu Engkau Tuhan yang terus akan berbicara atas sahabat-sahabat-Ku di tempat ini. Teruslah Tuhan pakai kami, sahabat-sahabat di tempat ini, TNG di tempat ini, untuk menjadi berkat bagi kota ini. Dan kami katakan kami tidak lagi mengalami rasa malu, karena kami sudah memiliki gambar diri yang benar di dalam Tuhan. Ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang menebus kami. Kami tidak lagi diikat oleh dosa, tetapi kami benar-benar lepas dari itu, dan kami menjadi pribadi pemenang. Terima kasih Bapak, berbicaralah Engkau terus atas setiap kami, dan pakailah kami untuk menjadi alat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.